Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Benda-benda raksasa itu termasuk istana-istana besar, pulau-pulau berbentuk sarang lebah yang bergunung-gunung, dan awan-awan besar berwarna hijau. Semuanya juga diisi dengan pasukan tentara bersatu, dan mereka berhenti sejenak di udara sebelum terbang menjauh dari Cottonwood City, dikelilingi oleh kerumunan gerbong terbang dan bahtera. Hampir setengah dari pasukan elit tentara bersatu telah pergi, termasuk 3 makhluk tahap kenaikan besar. Mereka akan bersatu dengan pasukan yang dikerahkan oleh kota-kota lain untuk membentuk kekuatan tangguh yang dapat melawan pasukan iblis. Han Li tidak berangkat dengan grup ini. Sebaliknya, dia hanya melihat saat Mo Jianli dan yang lainnya pergi, lalu kembali dengan tenang ke pavilionnya untuk terus berkultivasi. 5 hari kemudian, kota Cottonwood kembali menjadi hiruk-pikuk ketika cabang lain dari pasukan bersatu yang sebagian besar terdiri dari makhluk-makhluk suku kayu berkumpul bersama dalam persiapan untuk meninggalkan kota juga. Han Li saat ini sedang bermeditasi di lantai atas pavilionnya saat ini, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia membuka matanya. Tidak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar dari tangga, dan Zhu Guo'er tiba dengan ekspresi hormat di wajahnya. "Senior Han, suku kayu telah menyampaikan undangan kepadamu. Begitu, kamu masih terlalu lemah, jadi tinggallah di kota Cottonwood untuk saat ini. Setelah pertempuran selesai, aku akan membawamu kembali ke ras manusia kita," kata Han Li. Ada nada tegas dalam suara Han Li, dan Zhu Guo'er segera menundukkan kepalanya sebelum memberikan tanggapan tegas. "Iya, senior." Karena itu, Han Li bangkit sebelum berjalan menuruni tangga. Setelah tiba di aula di lantai pertama, dia menemukan bahwa Taoist Xie sedang duduk di sudut dengan sikap tanpa ekspresi sama sekali, sementara seorang pemuda berkulit hijau dari suku kayu berdiri di tengah aula dengan ekspresi gelisah. Han Li segera mendeteksi bahwa pemuda ini hanya pada tahap Nas Chen Sol, dan baru saja memanifestasikan Nas Chen Sol. Begitu Han Li tiba, pemuda itu buru-buru menghampirinya sebelum membungkuk dalam-dalam. "Saya memberi hormat kepada Senior Han. Saya dikirim ke sini oleh Tetua Agung kami untuk mengundang Anda bergabung dengan kami." "Grand Tetua Anda, bukankah dia sedang beristirahat di pohon suci?" Han Li bertanya. "Penatua Han untuk sementara mengambil alih peran penatua," pemuda itu menjelaskan. "Begitu, pimpin jalan kalau begitu. Ayo pergi, saudara Xie," jawab Han Li sebelum berbalik ke arah Taoist Xie. Taoist Xie tidak memberikan tanggapan, tapi dia muncul di belakang Han Li. Pemuda suku kayu secara alami cukup terkejut dengan ini, tetapi dia tidak berani bertanya dan buru-buru keluar ruangan. Han Li dan Taoist Xie dibawa keluar dari pavilion, di mana mereka melihat selusin awan biru raksasa melayang di udara. Masing-masing awan ini berukuran lebih dari 1000 hektar, dan ada beberapa pavilion dan bangunan yang dapat dilihat di atasnya. Selain itu, ada banyak prajurit dari semua ras bergegas di atas awan, tampaknya mengangkut beberapa barang dari kota Cottonwood ke awan. Han Li hanya melirik sekilas situasi yang terjadi di depan matanya sebelum mengikuti pemuda itu menuju awan biru terbesar. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul di platform yang dibangun dari kayu kuning di atas awan besar. Di salah satu ujung peron ada aula hijau setinggi lebih dari 1000 kaki, dan di pintu masuk aula ada sekitar selusin penjaga suku kayu bersenjata lengkap. "Senior Han, Tetua Agung kami sedang menunggumu di dalam aula," pemuda itu menjelaskan dengan hati-hati. Han Li melirik ke aula sebelum menyapu indera spiritualnya ke dalamnya, di mana dia segera merasakan beberapa aura yang kuat. Dia memberi isyarat kepada pemuda itu untuk terus memimpin jalan, dan penjaga di depan aula mengizinkan mereka lewat, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka semua mengenal pemuda itu. Namun, mereka merasakan tekanan spiritual yang tak terduga memancar dari tubuh Han Li saat melewati mereka,
dan sedikit ketakutan merayapi ekspresi kayu mereka. Beberapa dari mereka bahkan tanpa sadar membungkuk dan menundukkan kepala saat Han Li berjalan melewati mereka. Meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda, penghormatan terhadap kekuasaan adalah sesuatu yang universal di seluruh alam roh. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Taois Xie melalui transmisi suara, dan Taois Xie segera berhenti sebelum berjalan menuju salah satu sisi pintu masuk aula. Semua penjaga suku kayu cukup terkejut melihat ini, tetapi mereka tidak berani bertanya. Sementara itu, Han Li mengikuti pemuda itu melalui koridor dan memasuki aula sebelum dengan santai memeriksa sekelilingnya, di mana dia menemukan bahwa hanya ada 3 orang di aula, yang berukuran beberapa ratus kaki. Yang duduk di kursi utama adalah seorang lelaki tua berambut ungu dari suku kayu. Ini adalah seorang kultivator integrasi tubuh kurus yang mengenakan satu set jubah hijau dan sabuk emas dan perak di pinggangnya. Di kedua sisi pria tua itu duduk seorang pria kekar lapis baja perak dari suku kayu dan seorang wanita muda yang tinggi dan lincah berbaju hitam, keduanya berada di tahap integrasi tubuh tengah. Pria kekar itu sangat mengesankan dan secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata makhluk suku kayu. Ada beberapa kerutan dalam di dahinya, dan matanya benar-benar kaku dan tidak berjiwa. Adapun wanita muda itu, tampaknya berusia sekitar 18 tahun dengan sepasang tanduk hitam pendek di kepalanya. Dia cukup cantik, tapi dia saat ini memasang ekspresi dingin. Mereka bertiga langsung terdiam dan menoleh ke arah Han Li saat kedatangannya. Setelah memverifikasi bahwa Han Li memang berada di tahap integrasi tubuh akhir, senyum lebar muncul di wajah pria tua itu, dan dia berdiri sebelum menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Kakak Han, aku sudah mendengar banyak tentangmu dari senior Mo, suku kayu kami sangat beruntung memilikimu di pihak kami. Salam, rekan Taois Han, nama saya Cao Ji. Jadi kamu Han Li. Seperti yang diharapkan, kamu tampaknya jauh lebih kuat daripada rekan Daois Cao dan aku sendiri. Aku Fei Xiaoxi dari ras Yaksa. Setelah mendeteksi basis kultivasi Han Li, 2 makhluk lain di ruangan itu juga berdiri sebelum memberi hormat. Maaf membuat Anda menunggu, sesama Daois, jawab Han Li sambil membalas hormat. Silakan duduk, Saudara Han, kami sedang mendiskusikan perlindungan inti formasi. Rekan Taois Cao dan Peri Fei akan bekerja sama dengan Anda untuk melindungi inti formasi yang sama, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Adapun pemuda itu, dia sudah mundur dari aula dengan hormat. Dengan bantuan rekan Daois Cao dan Peri Fei, aku akan lebih siap untuk melindungi inti formasi, jawab Han Li, jelas sudah memperlakukan Cao Ji dan Fei Xiaoxi sebagai bawahannya. Basis kultivasinya lebih unggul dari mereka, jadi dia tidak perlu terlalu sopan. Kalau tidak, itu bisa membuat mereka berpikir bahwa bisa menantang otoritasnya. Cao Ji tidak menunjukkan reaksi terhadap ini, tetapi ekspresi Fei Xiaoxi sedikit berubah, dan mendengus dingin. Haha, dengan kekuatanmu, aku yakin inti formasi akan aman. Namun, selain melindungi inti formasi dari serangan iblis, kalian bertiga akan memiliki tugas penting lainnya untuk diselesaikan, kata lelaki tua itu. Tugas penting lainnya, mengapa aku tidak mendengar tentang ini dari tetua kita? Apakah kamu menambahkan tugas ini dengan iseng? Fei Xiaoxi bertanya saat alisnya sedikit berkerut karena tidak senang. Tentu saja tidak. Tugas penting yang saya maksud adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh rekan Daois Cao. Anda dan rekan Daois Han hanya akan bertanggung jawab untuk melindungi inti formasi, pria tua itu menjelaskan. Oh, apakah Anda bisa menguraikan apa sebenarnya tugas ini? Han Li bertanya dengan suara penasaran. Karena kerumitan formasi, pasukan bersatu kita kemungkinan besar harus meminjam beberapa kekuatan dari 3 inti formasi. Ketika saatnya tiba, orang-orang yang berada di 3 inti harus bekerja sama dengan tentara bersatu.
Aku sudah memberi tahu Cao Ji tentang cara melakukan ini, tapi dia akan membutuhkan perlindunganmu saat dia mengaktifkan kekuatan inti formasi, kata pria tua itu. Aku mengerti, itu bukan masalah. Formasi itu dibentuk oleh rasmu sejak awal, jadi hanya rekan Daois Cao yang tepat untuk mengoperasikannya, jawab Han Li dengan senyum. Aku juga tidak keberatan dengan ini, Fei Xiaoxi menimpali dengan anggukan. Bagus. Aku tahu kalian berdua akan bersedia meminjamkan Cao Ji bantuanmu. Setelah formasi diatur, inti formasi kedua akan diserahkan kepada kalian bertiga, kata pria tua itu sambil bangkit berdiri sebelum mengulurkan salut untuk trio Han Li. Trio Han Li secara alami juga berdiri dan membalas hormat. Yakinlah, Penatua Han, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, Penatua Han memberi tahu mereka tentang beberapa hal lain yang memerlukan perhatian, lalu memberi masing-masing slip giok, di dalamnya terdapat beberapa bentuk berbeda yang dapat diambil oleh formasi. Jika musuh berhasil mencapai inti formasi, mereka akan dapat menggunakan kekuatan pembatasan untuk melawan. Penatua Han kemudian memanggil 3 makhluk suku kayu untuk mengatur tempat tinggal bagi trio Han Li di gedung-gedung di atas awan raksasa. Lagi pula, masih ada perjalanan yang cukup panjang di depan, dan sebelum tiba di tempat tujuan, Han Li dan yang lainnya tentu saja harus mempersiapkan diri dalam kondisi terbaik. Setengah hari kemudian, ledakan gemuruh terdengar di udara sekali lagi, dan selusin awan raksasa juga berangkat dari kota Cottonwood, disertai dengan ribuan kereta terbang dan kapal perang, langsung menuju ke wilayah yang telah diambil alih oleh pasukan iblis. Lebih dari setengah bulan kemudian, Han Li berdiri tanpa ekspresi di atas sebuah pagoda di atas awan biru raksasa, memandang ke bawah ke arah pegunungan yang rimbun. Fei Xiaoxi dan Cao Ji berdiri sedikit di belakangnya di kedua sisi, dan mereka juga mengarahkan pandangan ke bawah. Selain lebih dari 100 kereta terbang dan kapal perang yang berpatroli di area terdekat, semua awan raksasa lainnya tidak terlihat. Barisan pegunungan itu tidak terlalu besar dan hanya memiliki radius kurang dari 100 km, tetapi ada sosok humanoid yang tak terhitung jumlahnya melintasinya saat satu demi satu platform tinggi muncul dari tanah. Platform batu ini memiliki ketinggian yang berbeda dengan pola roh perak terukir di atasnya, dan ada bendera hijau yang berkilauan dengan cahaya spiritual redup yang terletak di atasnya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa semua platform ini telah naik di atas beberapa urat roh di pegunungan. Di tengah pegunungan ada sebuah lembah, di dalamnya pohon raksasa tumbuh dengan sangat cepat. Dengan setiap momen yang berlalu, itu akan tumbuh sekitar 1 kaki, dan itu sudah hampir setinggi pegunungan di sekitarnya. Di tanah di sekitar pohon raksasa itu ada formasi hijau yang luasnya sekitar 100 hektar, dan ada lebih dari 100 makhluk suku kayu yang duduk di dalam formasi. Mereka semua berada pada atau di atas tahap Naschensol, dan mata mereka semua tertutup saat membuat segel tangan. Semua platform batu terhubung di sekitar lembah, menyebabkan semua ki asal dunia di seluruh pegunungan berkumpul menuju lembah dalam hiruk-pikuk, membentuk serangkaian pelangi 5 warna yang sangat meriah di udara terdekat. Ada beberapa pegunungan kecil yang jaraknya hampir 100.000 kilometer, di mana serangkaian pohon besar juga tumbuh dengan cepat di lokasi yang tidak jelas, dan ada banyak platform tinggi yang didirikan di dekat mereka juga. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian, mereka akan menemukan bahwa ada 36 formasi ini yang telah terbentuk dalam area dengan radius sekitar 500.000 kilometer. Meskipun belum semuanya lengkap, mereka telah diatur dalam konfigurasi yang sangat mendalam untuk membentuk formasi super yang menghadirkan pemandangan yang spektakuler. Pada titik ini, semua ki asal dunia dalam formasi super telah diaktifkan, dan semua jenis fluktuasi energi mulai muncul di udara, memenuhi seluruh area dengan rasa ancaman dan bahaya. Berdiri di atas awan biru, Han Li tiba-tiba berkata,
pada tingkat ini, inti formasi akan selesai dalam beberapa hari. Setelah selesai, kami akan menurunkan Azurel Light Island ini ke dalam inti formasi dan mengaktifkan semua batasan perlindungan, mengadopsi sikap defensif penuh. Fei Xiaoxi melirik ke arah Han Li sebelum menjawab dengan dingin, saya tidak keberatan dengan itu. Namun, agak mengejutkan bahwa formasi membutuhkan waktu lama untuk disiapkan. Saya pernah mendengar bahwa kemajuan di sisi lain dua inti formasi bahkan lebih lambat daripada yang kita miliki, itu tidak akan menjadi masalah, bukan? Menurut informasi yang kuterima kemarin, pertempuran antara pasukan gabungan dan pasukan iblis baru saja dimulai, dan mereka mencoba untuk memikat pasukan iblis ke dalam formasi kita. Paling tidak, pasukan iblis membutuhkan waktu lebih dari 10 hari, untuk sampai ke sini, dan pada saat itu, formasi pasti sudah lengkap. Yang saya khawatirkan adalah apakah formasi tersebut akan benar-benar cukup kuat untuk memberikan pukulan berat kepada pasukan iblis, jawab Han Li. Yakinlah, sesama Daois, bahkan tanpa menggunakan pohon suci cadangan, formasi ekstrim alam kayu 36 memiliki kekuatan yang tak terduga. Sekarang 36 pohon suci sedang digunakan, bahkan makhluk tahap kenaikan agung akan berjuang untuk melarikan diri dari formasi. Sedangkan untuk makhluk jahat biasa, mereka tidak memiliki peluang di hadapan kekuatan formasi, Cao Ji meyakinkan dengan senyum percaya diri. Aku yakin 36 pohon suci cadangan akan secara signifikan meningkatkan kekuatan formasi, tetapi pada saat yang sama, pasukan iblis tidak bisa diremehkan. Secara khusus, semua leluhur suci memiliki kekuatan yang sangat besar dan banyak klon, semuanya yang akan sangat sulit untuk dihadapi, kata Han Li. Leluhur suci memang kuat, tetapi tetua agung akan bertanggung jawab untuk menghadapi mereka. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Fei Xiaoxi membalas. Hehe, senior Sang dan yang lainnya mungkin bisa menahan tubuh sebenarnya dari leluhur suci, tapi kemungkinan besar mereka tidak akan bisa berurusan dengan klon. Klon itu kemungkinan besar akan dikerahkan oleh pasukan iblis kehancurkan inti formasi, jawab Han Li sambil tersenyum. Klon leluhur suci. Ekspresi Cao Ji dan Fei Xiaoxi sedikit berubah setelah mendengar ini. Apakah kalian berdua pernah bertemu dengan klon leluhur suci di masa lalu? Han Li bertanya saat tatapan penuh arti muncul di matanya. Sedikit kebencian muncul di wajah Cao Ji saat dia menjawab, aku pernah bertemu dengan klon leluhur suci dengan sesama Daois yang kira-kira memiliki basis kultivasi yang sama denganku, dan rekan Daois itu tewas selama pertempuran, sementara aku berhasil melarikan diri dengan luka parah. Saya belum pernah bertemu dengan klon leluhur suci secara langsung, tetapi banyak orang yang saya cintai telah tewas di tangan mereka. Jika mereka dikirim ke inti formasi kami, saya pasti akan memberi mereka rasa obat mereka sendiri, Fei Xiaoxi juga berkata dengan ekspresi dingin. Peri Fei, jika kamu menemukan klon leluhur suci sendiri, maka aku menyarankan kamu untuk berbalik dan lari. Jika tidak, kamu hanya akan mengorbankan dirimu, saran Cao Ji dengan senyum masam. Namun, Fei Xiaoxi hanya memberikan harum yang meremehkan, jelas tidak berniat untuk mengindahkan nasihat Cao Ji. Tidak perlu khawatir, rekan Daois Cao. Jika formasi ini benar-benar sekuat yang kau katakan, maka kita seharusnya bisa bersaing dengan klon leluhur suci itu dengan memanfaatkan kekuatan formasi. Tentu saja, jika terlalu banyak dari mereka datang ke sini segera, maka kita harus memikirkan cara lain, kata Han Li dengan suara tenang. Pikirkan cara lain. Sudahkah Anda menyiapkan beberapa jenis kartu truf, rekan Taois Han? Cao Ji bertanya saat matanya berbinar, dan Fei Xiaoxi juga agak kaget mendengarnya. Aku memang sudah membuat beberapa persiapan, tapi aku tidak bisa menjamin itu akan efektif, jawab Han Li. Begitu, cukup melegakan bahwa Anda telah membuat beberapa persiapan sebelumnya, Kakak Han, kata Cao Ji saat ekspresinya sedikit mereda.
Sepertinya kamu cukup akrab dengan klon leluhur suci, rekan Taois Han, apakah kamu pernah menghadapi beberapa di masa lalu juga? Fei Xiaoxi tiba-tiba bertanya. Aku memang menghadapi klon seperti itu dalam beberapa kesempatan, jawab Han Li dengan tenang. Bagaimana kamu melawan mereka? Aku pernah mendengar bahwa mereka jauh lebih kuat daripada makhluk tahap integrasi tubuh rata-rata, tanya Fei Xiaoxi. Aku telah membunuh beberapa, tapi aku juga pernah dipaksa melarikan diri selama lebih dari setahun berturut-turut oleh beberapa dari mereka, jawab Han Li dengan suara acuh, tetapi Cao Ji dan Fei Xiaoxi heran mendengar ini. Kamu telah membunuh klon leluhur suci sebelumnya. Oh, begitu, kamu pasti membunuh klon itu dengan bantuan pasukan ras manusiamu, kan? Cao Ji dengan cepat sampai pada kesimpulan yang menurutnya masuk akal, dan Fei Xiaoxi juga tercerahkan setelah mendengar ini. Memang, dengan kekuatan tahap integrasi tubuh akhir Han Li, tidak mungkin baginya untuk membunuh klon leluhur suci dengan bantuan pasukan. Alih-alih menjawab pertanyaan Cao Ji, Han Li terkekeh dengan senyum percaya diri, hehe, itu semua di masa lalu sekarang. Jika beberapa klon leluhur suci tiba di inti formasi kita, maka yang harus Anda lakukan hanyalah menahan salah satu klon masing-masing dan serahkan sisanya kepadaku. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu, Kakak Han. Cao Ji masih merasa agak bingung, tapi nada hormat tanpa sadar merayap ke dalam suaranya, dan dia jelas menyerahkan peran kepemimpinan kepada Han Li. Bagaimanapun, itu adalah prestasi yang sangat luar biasa bahwa Han Li telah membunuh klon leluhur suci di masa lalu, bahkan jika itu dengan bantuan pasukan manusia. Fei Xiaoxi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan sedikit membungkuk, jika Anda memiliki cara untuk berurusan dengan klon leluhur suci lainnya, maka saya juga bersedia mengikuti instruksi Anda. Baiklah, aku pasti akan membalas kepercayaanmu, sesama Taois, kata Han Li sambil tersenyum. Dengan demikian, Han Li secara resmi mengambil peran kepemimpinan di inti formasi kedua. Selama beberapa hari berikutnya, trio Han Li bergiliran mengawasi penyelesaian inti formasi. 5 hari kemudian, inti formasi kedua akhirnya selesai, dan semua penjaga suku kayu dan master formasi berbondong-bondong ke awan biru raksasa. Di bawah kendali Han Li, awan biru turun dari atas sebelum mendarat tepat di samping lembah tempat pohon raksasa itu berada. Pada saat yang sama, semua ki asal dunia di sekitar pohon besar diaduk saat bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari udara tipis dalam hiruk-pikuk, lalu menghilang ke seluruh pegunungan. Serangkaian ledakan bergemuruh terdengar saat semua bendera formasi di platform tinggi bergetar hebat, diikuti serangkaian penghalang cahaya muncul di udara. Setelah itu, semburan ki hijau melonjak keluar dari semua bagian pegunungan, langsung membanjiri seluruh pegunungan. Semua batasan pelindung pada inti formasi kedua telah diaktifkan pada titik ini, dan tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri bahkan untuk tahap integrasi tubuh rata-rata jika mereka memasuki inti formasi. Setengah bulan kemudian, seluruh formasi Wood Realm 36 Extremes akhirnya selesai, menyiapkan jebakan mematikan dalam jumlah besar untuk pasukan iblis.